Bab 981, Pertengkaran. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Petik 2 petik 2. Setelah seorang Kaisar Wu memberitahunya, semua orang berangsur-angsur menjadi ngeri. Asli, Kaisar Lang Selatan tidak hanya memiliki basis kultivasi Kaisar Wu tingkat 4, tetapi juga 2 prajurit Kaisar, dan dia juga pandai mengatur formasi pembunuhan dan pemotongan tingkat Kaisar. Hanya metode formasi, mengepung Kaisar Wu tingkat ketiga bukanlah masalah. Saat ini, tidak ada yang menganggap Sulang sebagai negara yang lemah lagi. Melihat Sulang terbang ke kota, beberapa Kaisar Wu tersenyum, beberapa serius, beberapa waspada, dan beberapa acuh tak acuh. Tentu saja, ada juga kebencian yang tersembunyi. Kaisar Ling Juewu lah yang diingat oleh Sulang. Adapun Xiao Lutian dan Li Feilou, mereka bahkan tidak berani menatap Sulang secara langsung. Di mana ada jejak rasa tidak hormat. Sesaat, Kaisar Lang Selatan, saya telah melihat rekan-rekan Tao. Sulang datang ke depan sekelompok kaisar dan membungkuk kepada semua orang. Teman Langdi, Anda di sini. Kaisar Wu Lian tersenyum lebar. Setelah menerima berita dari Kaisar Wu Guantian, dia memberitahu Sulang dan meminta Sulang untuk pergi bersamanya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Sulang telah melalui seluruh proses penjualan kunci rahasia oleh Xiao Lutian dan dia adalah orang pertama yang mengetahuinya. Teman Langdi, kemarilah, duduklah di sini. King Xiao Wu dibalas tersenyum, seolah-olah dia telah melihat seorang teman lama yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah dia meninggalkan kota Kaisar Loyou sebelumnya, dia tiba-tiba menamparkan kepalanya dan memarahi dirinya sendiri karena lupa meminjam formasi dari Sulang untuk dipelajari. Permaisuri Suwen, Changkong Wudi, dan Fuchen Wudi juga cukup baik, dan mereka menanggapi dengan hadiah dan menyebutkan gelar kaisar mereka. Jelas, mereka juga sangat tertarik dengan formasi Sulang. Kecuali untuk ini, Kaisar Wu lainnya tidak akan bersikap kasar, dan semua menanggapi dengan etiket dan memperkenalkan diri. Hanya Kaisar Ling Juewu yang melihat ke arah lain dan menutup mata terhadap Sulang. Tentu saja, ekspresi Bao Ling Jue terlihat oleh para kaisar, tetapi tidak ada yang menanggapinya. Hari ini semua orang berkumpul di sini untuk mendapatkan warisan terlarang dari kepala kaisar, yang dianggap resmi. Tidak seorang pun ingin berpartisipasi dalam perselisihan pribadi antara Ling Jue dan Sulang. Bahkan Yao Jin Wudi dan Tianyin Wudi tidak menyebutkan sedikit pun dendam terhadap Sulang. Pada saat ini, atas undangan Kaisar Wudi King Qiao, Sulang menuruti kebaikannya dan duduk. Namun, ia juga menarik Kaisar teratai merah Ni Qianzu. Ni Qianzu, sebagai Kaisar Wu dari wilayah tengah dan selatan, hanya memiliki 2 pangkat dalam kekuatan, yang relatif lemah, dan dia lebih kuat dari 2 Kaisar Wu yang dipromosikan melalui warisan 9 pangkat. Tentu saja, Ni Qianzu tidak dapat memintanya untuk dapat terhubung dengan alam Kaisar Qingyu. Saat itu, termasuk Sulang, 23 Kaisar Wu yang hadir mengambil tempat duduk mereka. Xiao Lutian dan Li Feilou tidak memiliki tempat duduk. Di depan para kaisar bela diri, mereka berdua tidak memenuhi syarat untuk duduk. Mereka hanya bisa berdiri dengan kepala tertunduk di sudut, gemetar. Semua orang tahu untuk apa kita di sini. Xiao Lutian dan Li Feilou berharap untuk memberi kita kunci rahasia tanah terlarang kaisar dengan imbalan sumber daya. Apakah Anda memiliki keberatan? Jiao Qin, sebagai Kaisar Wu yang lebih tinggi di Istana Wudi, berdiri dan berbicara. Mendengar ini, adegan itu sunyi dan tidak ada yang berbicara. Karena tidak ada seorang pun. Kaisar Jiao Qin Wu mengangguk, dan ingin melanjutkan. Tetapi tiba-tiba terputus. Tuan Jiao Qin tunggu sebentar. Kaisar Ling Juewu yang ragu-ragu berdiri, menurutku identitas Kaisar Nanlang tidak diketahui dan tidak pantas untuk membiarkannya berpartisipasi dalam masalah ini. Apa yang tidak diketahui? Kaisar King Qiao Wu mengerutkan bibirnya, semua orang di sini, ternyata menjadi blockbuster, apakah ada beberapa blok? Taois Wanshan, bukankah dia juga dipromosikan menjadi Kaisar Wu di puing-puing daratan, dan kemudian berakar dan berkembang di benua Changlan? Begitu dia mengatakan ini, Wanshan mengangguk tanpa suara. Dia memang menjadi Kaisar di pecahan benua dengan dao besar batu, dan kemudian datang ke benua Changlan. Tidak, ini berbeda. Ketika Kaisar Lang keluar, dia adalah Kaisar Wudi dari peringkat 4. Ini adalah kecurigaan terbesar. Kaisar Ling Juewu mencibir dan berkata, diperlukan jutaan tahun bagi seorang seniman bela diri untuk dipromosikan menjadi Kaisar bela diri.
Bahkan lebih sulit untuk mencapai 4 kaisar bela diri. Tahun-tahun kultivasi Kaisar Lang mungkin setidaknya 6 juta tahun. Selama kurun waktu yang begitu lama, benua Changlan telah mengalami beberapa perang benua. Dalam setiap pertempuran benua Changlan berusaha sekuat tenaga dan melakukan segala upaya, dan bahkan klan Kaisar Ximing juga memberikan bantuan penuh mereka. Namun, Kaisar Lang tidak pernah muncul sebelumnya. Bagaimana menjelaskannya? Mendengar ini, beberapa Kaisar Wu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ling Jue berkata itu tidak masuk akal. Taois Ling Jue memiliki sedikit kebenaran, tetapi hanya dapat dikatakan bahwa identitas Taois Lang Di untuk sementara tidak diketahui. Honglian Wudi Niqianzu menggelengkan kepalanya dan membalas, saya tidak setuju dengan kata-kata seperti kecurigaan. Seperti yang kita semua tahu, ada sejumlah besar puing benua, dan hanya ada sedikit puing benua yang kita ketahui. Sebagian besar pecahan daratan dan benua Changlan tidak saling mengenal, dan hanya dapat dihubungkan melalui celah waktu dan ruang yang muncul secara kebetulan. Pecahan daratan tempat rekan Lang Di berada baru-baru ini terhubung ke benua Changlan. Sebelumnya, rekan Lang Di bahkan tidak tahu tentang benua Changlan, jadi bagaimana dia bisa membantu benua Changlan melawan musuh asing. Selain itu, benua Changlan dan benua Jingtian memiliki aturan mereka sendiri untuk dijaga. Sebelum titik waktu itu, kedua benua tidak dapat dihubungkan, dan orang-orang dari benua Jingtian tidak dapat menyelinap. Oleh karena itu, Taois Lang Di berasal dari pecahan daratan yang tidak dikenal, jadi haruskah dia ditahan dengan dua kata mencurigakan. Namun, begitu suara Kaisar Wu Lian jatuh, Ling Jue membalas. Lelucon, 6 juta tahun. Selama ini, aku telah mengalami beberapa perang di daratan, siapa yang tahu apakah itu mengintai saat itu. Kaisar Ling Jue Wu memandang Niqianzu dengan jijik, dengan ekspresi meremehkan. Saat ini, tidak teridentifikasi, itu berarti ada banyak kemungkinan. Yao Jin Wudi tanpa ekspresi, benua Changlan lebih lemah dari benua Jingtian, jadi aku harus berhati-hati. Implikasinya adalah untuk mendukung Kaisar Ling Jue Wu. Penggarap Taois Lang Di kuat, dengan kekuatan satu orang, itu setara dengan mengetahui berapa banyak putaran Kaisar Wu. Tianyin Wudi juga berbicara, terlebih lagi, Taois Lang Di sekarang memiliki Daoyou Zhouyu untuk membantu, mengapa repot-repot berpartisipasi dalam pertempuran untuk warisan Wudi. 3 Kaisar Wu yang memiliki kebencian dengan Su Lang semuanya melompat keluar. Su Lang tampak tenang, melihat sekeliling, tetapi melihat bahwa tidak ada orang keempat yang melompat keluar. Haha, warisan tanah terlarang Kaisar ada di ujung jariku. Tidak diperlukan kunci warisan, bukan hanya area terlarang Kaisar, tetapi juga area terlarang Kaisar, aku bisa membukanya kapan saja. Tanah terlarang yang ditinggalkan oleh Kaisar Wudi dari tingkat 9 seperti pintu terbuka di hadapanku, bebas masuk dan keluar. Alasan mengapa saya datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu adalah karena saya menghormati kalian semua, Kaisar Wu, dan juga menghormati pengorbanan yang dilakukan oleh Kaisar tingkat ke-9 untuk melindungi benua Changlan. Saya juga berpikir saya adalah anggota benua Changlan, dan saya harus mematuhi perjanjian semua teman Wudi Dao. Berbicara tentang ini, Su Lang tersenyum, kalau tidak, saya akan menghapus warisan dari 2 area terlarang kepala Kaisar dan tubuh Kaisar sendirian. Mendengar ini, semua orang terkejut. Kaisar Lang Selatan ini mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah mengambil warisan Kaisar Wudi dari tingkat 9, yang benar-benar sedikit. Omong kosong, wajah Kaisar Ling Jue Wu memerah, dan menggertakkan giginya dan berkata, bahkan istana Kaisar Wu, tanpa kunci tanah terlarang, tidak dapat membuka tanah terlarang. Hanya kamu, membuka tanah terlarang warisan Kaisar Wudi di tangan, itu hanyalah sebuah dunia. Kaisar Lang, kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh benua Jingtian. Alasan mengapa kamu datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu adalah untuk memata-matai kenyataan. Kamu pasti telah mengerahkan segala macam metode. Ketika benua Changlan dan benua Jingtian berperang, mereka akan meledak dan memberi kita pukulan ganas dari belakang. Ini benar-benar terkoyak dengan Su Lang. Lelucon. Cahaya dingin melintas di mata Su Lang, jika aku benar-benar mata-mata dari benua Jingtian, mengapa tidak bersembunyi dan menyerang dari belakang saat perang dimulai? Dengan kekuatanku, Ling Jue, apakah kau pikir kau bisa menghentikanku dengan pedang? Seberapa yakin rekan-rekan Taois yang hadir dan tidak akan dibunuh olehku? Jika aku seorang mata-mata, mengapa aku ingin mengembangkan selatan dengan gembar-gembor besar?
Mengapa aku ingin bertarung melawan Zhou Yu untuk mengekspos kekuatanku? Jika aku seorang mata-mata, mengapa aku tidak mengambil warisan Kaisar Bela Diri tingkat ke-9, sehingga Changlan dan benua Jingtian akan kalah dan tumbuh, dan kerugiannya akan lebih besar. Ling Jue, pikiranmu adalah hal yang baik, tetapi sayangnya kau tidak. Dengan kata-kata ini, Ling Jue terdiam. Kaisar Bela Diri lainnya juga mengangguk dengan serius. Tetapi, beberapa orang masih membalas, Langdi. Aku setuju dengan apa yang kau katakan. Yao Jin Wudi masih tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, namun, kau telah berulang kali mengatakan bahwa kau dapat dengan mudah mengambil warisan Wudi tingkat ke-9. Kurasa tidak ada yang akan mempercayainya. Tidak buruk, Sulang, kau hanya omong kosong, dan kau tidak takut angin akan meniup lidahmu. Kaisar Ling Juewu tampaknya melihat harapan untuk membalikkan keadaan, dan dengan bersemangat menunjuk ke semua orang, Sulang mengatakan dia dapat mengambil warisan terlarang. Rekan-rekan Taois, apakah kau percaya? Tidak ada yang berbicara, bahkan Kaisar Wu Qingqiao dan Kaisar Wu Lian Honglian mengerutkan bibir mereka, tidak dapat membantahnya. Tidak mungkin, apa yang dikatakan Sulang benar-benar gila. Itulah pintu masuk yang ditetapkan oleh Kaisar Wudi dari 9 revolusi. Hahaha, yang disebut mendengar adalah virtual, melihat adalah percaya. Sudut mulut Sulang berdetak, karena kau tidak percaya padaku, mengapa kau tidak melihat? Jangan malu, hanya kau anak desa, beranikah kau mengatakan untuk memberi tahu kami? Kaisar Ling Juewu penuh dengan sarkasme, menurutku, kau adalah pria yang tegas dan pekerja keras. Haha, jejak niat membunuh melintas di mata Sulang, dan di buku catatan kecilnya, ia memberikan catatan lain kepada Ling Jue. Bau mesiu di istana semakin kuat dan kuat, udara tampaknya dipenuhi dengan suara tali busur yang kencang, dan pertempuran tampaknya sudah di ambang pintu. Berhenti membicarakannya, ayo pergi ke tempat terlarang kepala kekaisaran. Kaisar Jiao Qinwu dari istana Kaisar Wu berbicara, selain itu, sejauh ini belum ada berita tentang kunci tanah terlarang Kaisar, jadi tolong biarkan Kaisar Lang mengambil tindakan untuk membuka tanah terlarang Kaisar. Bukannya Kaisar Jiao Qinwu sepenuhnya percaya pada Sulang. Arti dari kata-katanya tidak lebih dari 4 kata, melihat berarti percaya. Anggota Wudi lainnya mengangguk ketika mereka melihat Jiao Qin berbicara. Kaisar Ling Juewu melirik Sulang dengan jijik, seolah-olah ia yakin bahwa Sulang tidak dapat menghancurkan tanah terlarang. Kalau begitu, aku membuka 2 area terlarang warisan. Sulang mengangguk dengan tenang, namun, setelah membukanya, aku juga memiliki hak untuk menjelajah. Seharusnya begitu. Jiao Qin tersenyum tipis. Semua orang tidak keberatan, namun, Xiao Lutian dan Li Feilou merasa cemas. Sulang dapat membuka warisan tanpa kunci, jadi, bukankah kunci mereka akan menjadi sia-sia dan tidak memiliki nilai sama sekali? Jika tidak ada nilai, bagaimana kita bisa menukar sumber daya untuk menjadi seorang kaisar? Senior Jiao Qin, Xiao Lutian tidak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangannya, tampak seperti ingin berbicara tetapi terhenti. Keturunan Kaisar Ventian, Xiao Lutian, adalah bibit yang baik, dan Li Feilou tidak buruk. Kaisar Jiao Qinwu tersenyum dan berkata, saya adalah tuan dan memberi Anda cukup sumber daya untuk kultivasi dan memungkinkan Anda berdua memasuki area terlarang untuk bersaing memperebutkan warisan. Tidak ada keberatan untuk ini. Ya, Senior Xie Jiao Qin, terima kasih para senior. Petik 2 petik 2. Xiao Lutian dan Li Feilou dengan cepat memberi hormat dan berterima kasih kepada mereka. Selanjutnya, semua kaisar naik ke udara satu demi satu, menunjukkan kekuatan magis mereka, dan menuju ke selatan. Klan Kaisar Guantian berbatasan dengan klan Kaisar Honglian. Meskipun tidak berbatasan dengan tanah terlarang Kaisar, jaraknya tidak jauh. Dengan cepat, semua Kaisar Wu tiba di pinggiran tanah terlarang Kaisar. Bahkan Xiao Lutian dan Li Feilou juga dibawa oleh Jiao Qin dengan kerah mereka yang dipelintir. Ada nama lain di luar area terlarang kepala Kaisar, yang disebut zona kematian kepala Kaisar. Zona kematian Kaisar suram dan gelap sepanjang tahun, tidak ada tanaman, dan tanahnya gelap dan kering, dan berubah menjadi kerikil dengan langkah ringan. Langit gelap gulita, matahari dan bulan gelap, tetapi tidak ada awan gelap yang menutupinya, yang tampaknya merupakan fenomena biasa. Cakupan domain kematian Kaisar sangat luas, sebanding dengan wilayah sisi Kaisar. Pada awalnya, kekuatan spiritual Sulang di alam matahari hanya dapat mendeteksi puncak gunung es.
Saat ini, Sulang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi, dan dia dapat mendeteksi lebih banyak hal. Kegelapan ini disebabkan oleh perpaduan berbagai aturan dan penglihatan yang tidak teratur, dan ada rasa kekacauan. Alasan mengapa tanah ini menjadi seperti ini mungkin karena konflik antara alam semesta kehidupan yang ditinggalkan oleh Kaisar Wudi dari Revolusi ke-9 dan alam semesta yang tak terbatas. Sangat sulit untuk mempertahankan alam semesta kehidupan tanpa menyatu dengan alam semesta yang tak terbatas setelah kematian. Kaisar Wudi dari Revolusi ke-9 melakukannya, tetapi dia juga membuat tanah ini membayar harga yang mahal. Sulang melihat sekeliling dan berpikir dalam hati, ketika tanah terlarang diambil dan diwariskan, tanah ini perlu diperbaiki. Saat ini, pintu masuk ke area terlarang ditemukan. Kaisar Lingjuewu mencibir, "Sulang, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan." Pintu masuk tanah terlarang Kaisar selalu bergerak. Oleh karena itu, bakat klan Lutianlou dan Wukexian akan mengirim orang untuk menjaga pintu masuk. Kemudian, setelah dua kekuatan kuasi imperialis menyerah kepada Sulang, tidak ada yang bisa ditangani, dan pintu masuk ke tanah terlarang Kaisar juga hilang. Namun, bagi Kaisar Wu, tidak sulit untuk menemukan pintu masuk. Pada saat ini, setelah menemukan pintu masuk ke area terlarang, mata semua orang tertuju pada Sulang. Ling Jue menunjukkan penghinaan, beberapa yang lain tidak berkomitmen, beberapa tanpa ekspresi, dan beberapa sedikit khawatir. Sulang tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya mengedipkan mata pada Honglian Wu di Niqianzu, lalu tersenyum pada Qing Qiao Wudi, sehingga mereka merasa lega. Segera, Sulang datang ke pintu masuk. "Tuan Sulang Lang, tolong." Kaisar Lingjuewu mencibir dan mencibir, seolah-olah dia telah melihat saat Sulang merasa malu. "Pergilah, bau mulutmu akan datang." Sulang menatap Kaisar Lingjuewu dan melambaikan tangannya dengan jijik. Wajah Kaisar Lingjuewu menjadi gelap, dan dia mendengus dingin, memegang lengannya dan tidak berbicara. Tatapan Sulang jatuh pada pintu masuk kepala Kaisar yang masih bergerak. "Awalnya, aku hanya melihat segel formasi peringkat Kaisar. Melihatnya sekarang, aku bisa melihat lebih banyak orang terkenal." Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, dan dia diam-diam berkata, "Selain segel formasi kekaisaran, dia juga menggunakan aspirasi dan sarana ruang." Pintu masuk ke tanah terlarang Kaisar ini sangat mengherankan, seperti penghalang ruang buatan manusia di alam semesta kehidupan Zhouyu, penghalang yang dibentuk dengan menggunakan kemauan keras dan aturan ruang. Jika tidak, untuk mempertahankan pintu masuk, perlu untuk menjaga alam semesta kehidupan agar tidak terkikis oleh alam semesta yang tak terbatas selama puluhan juta tahun. Metode pembentukan saja jelas tidak cukup. Namun, cara kemauan Kaisar Wudi dari peringkat 9 ini jauh lebih canggih daripada Qianyu, dan penghalang yang dipalsukan juga lebih kuat. Tetapi ini tetap tidak dapat mengganggu Sulang. Singkirkan dulu formasinya. Dengan sebuah pikiran, Sulang mengulurkan tangannya untuk menyodok titik di mana pintu masuk ke tanah terlarang berada. Wow, ada suara pecah di kegelapan. Para kaisar membelalakan mata mereka dan melihat bahwa pintu masuk area terlarang tiba-tiba melebar keluar, dan dalam sekejap berubah dari koordinat menjadi lubang hitam seukuran kepalan tangan. Selain itu, lubang hitam itu tidak lagi bergerak, hanya tinggal di udara, dan ada napas yang berdebar-debar. Dibuka, Kaisar Qing Qiaohu tercengang, formasi segel di pintu masuk area terlarang ini setidaknya adalah formasi kekaisaran putaran ke-6, jadi terbuka seperti ini. Sebagai ahli susunan tingkat kaisar, Kaisar Qing Qiaohu benar-benar tidak dapat mempercayainya. Itu adalah formasi kaisar penyegel tingkat 6. Bahkan jika penyihir susunan tingkat kaisar tingkat 6 yang sebenarnya datang, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk membukanya. Namun, Sulang benar-benar menusuk jarinya, seolah-olah dia telah menusuk lapisan film, dan dengan mudah menghancurkan formasi segel kaisar. Ini benar-benar luar biasa. Kaisar Qing Qiaohu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Sulang lagi, dan dia memiliki sedikit kecurigaan tentang kata-kata Sulang bahwa formasi tergantung pada formasi. Pada saat yang sama, Kaisar Wu yang lain juga cukup terkejut. Luar biasa, tanpa diduga, Kaisar Lang Selatan memiliki metode lain ini, dan dia langsung membuka formasi segel tingkat rendah. Ya, Kaisar Nanlang memiliki andil, dan dia benar-benar tidak menyombongkan diri. Petik 2. Petik 2. Di antara para kaisar bela diri yang hadir, hanya Jiao Qin yang memiliki kaisar bela diri peringkat 6,
Huangshan memiliki kaisar bela diri peringkat 5, dan sisanya berada di bawah peringkat 4. Termasuk Kaisar Jiao Qinwu, tidak ada cara bagi semua orang untuk membuka formasi segel peringkat kaisar peringkat 6 ini. Namun, Sulang melakukannya, dan kultivasi Sulang sama seperti Kaisar Wu. Tunggu, itu hanya menghancurkan formasi segel kekaisaran, pintu masuknya belum sepenuhnya terbuka. Suara sumbang Kaisar Ling Juewu terdengar, lihat, masih ada penghalang ruang yang tebal. Untuk memasuki area terlarang Kaisar, Anda harus membuka penghalang ini. Semua orang melihat lebih dekat, dan memang begitu. Kaisar Ling Juewu melirik Sulang dengan provokatif, Sulang, Anda dapat membuka formasi, tetapi bisakah Anda membuka penghalang ruang ini? Orang yang cerdas tahu bahwa penghalang ruang ini sangat sulit dan sulit untuk ditembus. Oleh karena itu, para kaisar secara bertahap merenung, mata mereka perlahan-lahan beralih ke tubuh Sulang. Saya akui bahwa pintu masuk ke tanah terlarang kaisar lebih sulit dari yang saya kira. Sulang tersenyum tipis, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa membukanya. Mohon tunggu sebentar, suara itu menghilang. Sulang tiba-tiba memancarkan aura yang kuat. Aturan ruang angkasa yang mengerikan muncul, langsung beraksi di pintu masuk hitam dengan tinju besarnya. Itu adalah aturan ruang angkasa. Langdi benar-benar menguasai aturan ruang angkasa, dan tampaknya sangat mahir. Meskipun aku telah menguasai aturan ruang angkasa, dibandingkan dengan Langdi, itu benar-benar jauh lebih buruk. Menguasai aturan ruang angkasa tingkat ini, aku khawatir aku sudah memiliki dasar untuk memadatkan jalan spasial. Ngomong-ngomong, Langdi belum menunjukkan jalan kohesifnya sampai sekarang, dan aku tidak tahu yang mana. Kurasa jalannya pasti sangat kuat. Petik 2 petik 2. Para kaisar bela diri memandang Sulang dan berseru. Wajah Kaisar Ling Juewu membiru dan merah, seolah-olah dia telah menjatuhkan botol cat dan mengecatnya di wajahnya. Pada saat ini, di bawah pengaruh aturan ruang angkasa Sulang, garis ritme spasial di penghalang ruang pintu masuk ke area terlarang telah berubah. Prinsip paling dasar dari penghalang ruang adalah membuat garis-garis ruang yang tak terhingga banyaknya, panjang tak terhingga, dan tipis tak terhingga secara paralel. Meskipun penghalang ruang di depan kita menggunakan cara kemauan, fondasinya, batu penjurunya, tetap saja merupakan penghalang yang dibuat oleh aturan ruang. Garis-garis ritme ruang itu seperti batang-batang baja di dinding tebal, berfungsi sebagai kerangka untuk menopang seluruh penghalang. Jika sebuah bangunan tidak memiliki batang-batang baja sebagai kerangka, itu sudah jelas. Penghalang ruang di pintu masuk area terlarang akan sangat melemah bahkan jika tidak runtuh tiba-tiba tanpa dukungan dari kisi-kisi ruang. Selusin napas berlalu. Di dalam penghalang ruang di pintu masuk area terlarang, garis-garis ritme ruang menjadi berantakan, dan tidak lagi sejajar sempurna. Akibatnya, penghalang ruang mulai terdistorsi dan menjadi lebih tidak stabil. Jika bukan karena tingkat aspirasi itu, Sulang telah menggunakan garis-garis ritme ruang itu untuk membentuk saluran langsung ke area terlarang. Lapisan aspirasi ini berarti, yang dibuat dengan aspirasi yang maha kuasa, benar-benar sulit. Zhou Yu, biarkan dewa Anda datang. Hati Sulang tergerak, dan dia menghubungi klon Qianyu. Avatar Zhou Yu membawa prajurit jiwa yang mati untuk menyerahkan bawahannya yang asli, dan saat ini menerima perintah, dia tidak bisa menahan ekspresi getir. Namun, dia tidak bisa menolak, dia hanya bisa melakukannya. Sulang bergerak dengan santai, dan sebuah manik kecil muncul di depannya. Ini adalah manik ruang yang dibentuk oleh kekuatan ruang, dan dibungkus dalam koordinat pintu masuk ke alam semesta kehidupan Zhou Yu. Saat Sulang menggunakan metodenya, manik-manik ruang angkasa kecil itu tiba-tiba menjadi lebih besar, dan ukurannya seperti sebuah ruangan. Saat berikutnya, sebuah lorong muncul di dalam manik-manik ruang angkasa, dan sosok Dewa Zhou Yu terbang keluar darinya. Saluran itu langsung menghilang. Sulang melambaikan tangannya, mengecilkan manik-manik ruang angkasa, dan menyimpannya. Itu Qianyu. Kaisar Loyou Wu diam. Kaisar Wu, yang lebih kuat dariku, dikalahkan oleh Kaisar Lang, dan dia menyerah. Melihat napasnya, ternyata dia hanya terlihat seperti dewa bela diri 3 kesengsaraan. Benar-benar menyentuh. Petik 2 petik 2. Setiap Kaisar Wu melihat wajah-wajah Zhou Yu yang familiar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Kaisar Ling Juewu, seorang teman lama dari masa lalu, memiliki wajah yang dingin. Menurutnya, Zhou Yu sudah mati, dan Zhou Yu saat ini sudah menjadi yang sebelumnya,
dan bukan lagi temannya, tetapi Antek Sulang. Tuan, Zhou Yu mendatangi Sulang dan memberi hormat. Melihat ini, para Wudi di sekitarnya menghela napas dengan emosi, dan tatapan mereka pada Sulang juga mengandung rasa kagum dan takut. Baiklah, Sulang tersenyum tipis, datang dan bantu aku menghancurkan penghalang ruang semu yang dibentuk oleh kekuatan yang rela ini. Ya, Zhou Yu melihat ke pintu masuk ke area terlarang, dan kemudian ragu-ragu, pintu masuk area terlarang ini menggunakan teknik yang lebih maju daripada milikku. Aku khawatir aku hanya bisa melemahkannya, dan butuh beberapa tahun untuk menyingkirkannya. Kalau begitu, lemahkan saja. Sulang mengangguk, seberapa banyak yang bisa dilemahkan? Setengah. Zhou Yu menggertakkan giginya, ini batas yang bisa kulakukan. Cukup, kalau begitu, berikan padaku. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan memberi perintah. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam, dan sejumlah besar kekuatan keinginan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Energi yang maha kuasa, hebat, dan tak terbatas ini menghantam pintu masuk area terlarang, segera. Kekuatan-kekuatan yang bersedia ini membentuk semacam energi yang belum pernah dilihat Sulang sebelumnya, dan mulai mengikis penghalang ruang di pintu masuk area terlarang. Penghalang ruang di pintu masuk area terlarang diganggu oleh Sulang dan menjadi sangat tidak stabil. Pada saat ini, penghalang tersebut terkikis oleh energi aneh yang diubah oleh kekuatan harapan Qianyu, yang segera memperburuk situasi dan menjadi lebih tidak stabil. Pada awalnya, penghalang ruang menipis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dan, dengan penghalang tersebut, sarana kemauan dilemahkan oleh Zhou Yu. Di pihak Sulang, kendalinya atas garis metrik spasial meningkat lagi. Dengan cara ini, dia menghilang. Penghalang ruang yang menjaga pintu masuk area terlarang menjadi semakin lemah, dan hampir hancur. Kaisar Wu di sekitar memperhatikan dengan saksama, dan mereka kagum dengan metode Sulang. Namun, Kaisar Ling Juewu penuh dengan kebingungan, seolah-olah masih belum yakin. Pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba mendengus, dan aura di tubuhnya sangat melemah. Setelah akhirnya memulihkan sedikit basis kultivasinya, dia benar-benar jatuh di ambang Wuxian lagi, dan jatuh ke negeri ajaib semu hanya sedikit. Dalam keadaan ini, dia tidak bisa lagi menggunakan kemauannya untuk membantu Sulang. Sulang juga tidak mempermalukannya, membuka manik-manik ruang angkasa, membiarkan Zhou Yu kembali ke lorongnya sendiri. Aku tahu kamu tidak bisa membuka pintu masuk terlarang ini sama sekali. Ketika Kaisar Ling Juewu melihat ini, ada sedikit kegembiraan dan kegembiraan di wajahnya. Dia sangat senang melihat Sulang mempermalukan dirinya sendiri. Haha, Sulang mencibir dingin, sudah kubilang aku hanya bisa menerima tipuan, tidak menggunakan cara lain. Pernyataan ini keluar. Kaisar Ling Juewu tiba-tiba tampak kaku. Pintu masuk ke area terlarang kehilangan formasi segel Wu di peringkat 6. Metode Wan Yu melemah setengahnya, dan ritme spasial hampir sepenuhnya terganggu oleh Sulang. Penghalang ruang angkasa tidak lagi bisa dihancurkan sebelumnya. Bisa melakukannya, tanpa kunci terlarang, Langdi bisa membuka pintu masuk terlarang. Ya, penghalang ruang angkasa saat ini mungkin adalah pertahanan tingkat keempat dari Wudi. Beberapa dari kita yang hadir dapat membukanya selama Dewa turun. Hari ini aku benar-benar memiliki pengalaman yang panjang. Petik 2 petik 2. Semua orang berbicara dan berbisik. Wajah Kaisar Ling Juewu menjadi semakin gelap. Pada saat ini, Sulang meremas tangan kanannya, dan pedang Yutian muncul dari udara tipis. Tampaknya karena ada terlalu banyak orang di sekitar, dan mereka semua adalah klon Wudi atau Wudi, Xiao You tidak berhenti mengoceh begitu dia muncul. Namun, kedua mata pada kisi pedang itu pasti berbalik. Pedang Kaisar, napas ini, prajurit Kaisar ini jelas bukan prajurit Kaisar satu putaran biasa. Sungguh prajurit kekaisaran yang mengerikan, itu membuatku merasa berdebar-debar. Apakah Kaisar Lang menggunakan pedang ini untuk memotong pintu masuk ke area terlarang? Petik 2 petik 2. Para kaisar bela diri menatap pedang Yutian dengan saksama, dan tampaknya menyadari karakteristik pedang Yutian, dan wajah mereka sedikit ngeri. Sulang tidak merasakan apapun atas keheranan semua orang. Namun, Xiao You dipuji, dan matanya berubah lebih bahagia. Sudah waktunya untuk membuka area terlarang. Sulang memegang pedang Yutian, tersenyum tipis, dan memotong pintu masuk di saat berikutnya. Dan masih banyak lagi. Begitu pintu masuk ke area terlarang dibuka,
ruang internal akan terkikis oleh kekuatan alam semesta yang tak terbatas dan secara bertahap bergabung ke alam semesta yang tak terbatas. Kaisar Jiao Qinwu muncul di samping dan berkata, kami belum siap untuk masuk, jangan buka area terlarang. Juga, Sulang mengangguk, mencabut bunga pedang, dan menyimpan pedang Yutian. Seperti yang diketahui semua orang, Kaisar Wudi dari Revolusi ke-9 telah menetapkan aturan. Hanya orang-orang di bawah ranah Kaisar Wu yang dapat memasuki area terlarang. Tidak ada batasan jumlah orang. Kaisar Jiao Qinwu melanjutkan, menurutmu, berapa banyak orang dari setiap pasukan yang harus dikirim? Senior Jiao Qin, Kaisar Zun Sengwu berkata, mengapa setiap pasukan tidak memiliki seorang Kaisar Semu, 9 wuxian, 10 orang. Setelah berbicara, dia melihat yang lain dan menunggu. Semua orang mengangguk tanpa keberatan. Kalau begitu, setiap pasukan memiliki 1 Kaisar Semu dan 9 Dewa Bela Diri. Kaisar Jiao Qinwu mengangguk dan menatap Xiao Lutian dan Li Feilou, kalian berdua, kalian juga bisa membuat persiapan. Mereka adalah 2 kekuatan. Terima kasih, Senior Jiao Qin. Xiao Lutian dan Li Feilou langsung bersemangat, dan mereka juga memberi hormat kepada Kaisar Wu lainnya. Terima kasih, para senior. Kemudian, jumlah tenaga manusia yang memasuki area terlarang ditentukan sedemikian rupa. Setiap klon Wudi dan Wudi mulai memilih personel yang cocok dari pasukan mereka sendiri. Xiao Lutian dan Li Feilou juga dengan cepat menghubungi teman-teman lama yang mereka kenal. Meskipun mereka mengetahui bahwa mereka telah menyinggung Kaisar Nanlang, semua teman lama itu menghindarinya. Tetapi jika itu untuk mendapatkan kuota untuk memasuki area terlarang, para dewa bela diri yang tidak kuat itu pasti akan mematahkan kepala mereka. Bagaimanapun, ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Wudi dari peringkat 9. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan warisan Kaisar bela diri yang sebenarnya dan mendapatkan manfaat lain, itu akan sangat berguna. Semua orang pergi untuk memilih seseorang. Sulang juga mulai memilih orang. Dia memanggil kembali Kaisar Zun yang kosong yang telah membangun jembatan utara di klan Wu Weixian. Selain itu, 9 dewa seni bela diri termasuk Mi Bai, Su Yun, Lan Shan, Hong Xiu, Zhu Xian, dan Xing Tai dipanggil. Di antara mereka, Mi Bai, Su Yun, dan Lan Shan adalah 3 dewa bela diri 7 kesengsaraan yang telah diinvestasikan dalam komando Sulang. Hong Xiu, Zhu Xian, dan yang lainnya tidak lemah. Pelayan berikutnya memuja Tuhan. Zundi yang hampa dengan ekspresi kekurangan ginjal mendatangi Sulang dan sangat mengagumi kaki Sulang. Pelayan menunggu untuk melihat Tuhan. 9 orang lainnya juga memberi hormat kepada Sulang Qi, dengan ekspresi yang sangat tulus. Selain kekosongan yang dipromosikan oleh Sulang sebagai Kaisar Semu, seni bela diri lainnya juga telah menerima hadiah yang murah hati dan cukup menguntungkan dalam kultivasi. Pada saat ini, mereka juga tahu kesempatan seperti apa yang diberikan Sulang kepada mereka, warisan tanah terlarang Kaisar. Betapa besar cinta ini, Xiao Luntian dan Li Feilou di kejauhan melihat suku lama mereka tumbuh dan berkembang, dan kekosongan berubah dari dewa bela diri 8 kesengsaraan menjadi Kaisar Zun, dan suasana hati mereka tiba-tiba menjadi sangat rumit. Jika mereka tidak mempertanyakan Sulang karena teriakan keras Zhu Xian, maka mereka sekarang berada di bawah komando Sulang, dan mereka tidak akan tahu seberapa besar manfaat yang mereka peroleh. Tetapi mereka membuat pilihan yang salah dan sangat menyinggung Kaisar bela diri tingkat keempat yang menakutkan, Sulang. Aku menyalahkan Zhu Xian. Xiao Lutian menghela napas dan memiliki kebencian yang mendalam terhadap Zhu Xian, sang peramal. Tentu saja, Li Feilou juga sangat rumit. Ketika dia ingat bahwa Sulang telah menganugerahkan pil Kaisar yang sempurna pada saat itu, tetapi dia melewatkannya dengan pikiran singkat, dia merasa menyesal di dalam hatinya. Tidak peduli apa yang dipikirkan Xiao Lutian dan Li Feilou. Sulang menatap ke-10 bawahannya dan mengangguk samar. Zundi yang kosong dan kosong serta yang lainnya sebenarnya hanya menutupi Sulang. Sulang benar-benar memasuki tanah terlarang kepala Kaisar, itu adalah dia dan klonnya. Waktu berlalu dengan lambat. 10 menit kemudian, tenaga kerja dari semua pasukan telah dikumpulkan. Agar tidak menunda waktu, Xiao Lutian dan Li Feilou juga meminta Kaisar Wu Jiaoqin untuk membantu mereka menjemput pembantu yang mereka hubungi. Kaisar Jiaoqin Wu tidak menganggapnya jijik, dia benar-benar mengirim klon untuk membantu Xiao Lutian dan Li Feilou. Pada saat ini, jumlah orang yang mengelilingi pintu masuk ke area terlarang telah mencapai hampir 300.
Kecuali avatar Kaisar Wu dan Kaisar Wu, ada 25 kaisar dan 225 wuxian. Tenaga kerja yang disiapkan oleh setiap kaisar pada dasarnya adalah kaisar semu ditambah 9 wuxian, 9 kesengsaraan dan 8 kesengsaraan. Hanya 3 kekuatan Sulang, Xiao Lutian, dan Li Feilou yang memiliki kekuatan tempur tingkat wuxian yang jauh lebih lemah. Ini membuat Kaisar Ling Juewu meremehkan Sulang lagi. Benar saja, dia orang desa. Kaisar Wu Tangtang, tetapi bawahannya bahkan tidak bisa mengumpulkan 9 dewa bela diri 9 kesengsaraan. Kaisar Ling Juewu mencibir dan mengerutkan bibirnya. Wajahnya sama, menjijikkannya dengan dirinya. Sulang hanya tersenyum tipis, dan mengucapkan hukuman mati bagi bawahan Kaisar Ling Juewu dalam hatinya. Pada saat ini, teman Taois Langdi, Kaisar Jiao Qinwu berkata, terserah kamu untuk membuka pintu masuk ke area terlarang. Bagus. Sulang mengangguk dan mengeluarkan pedang Yutian. Ketika seni bela diri kuasi kaisar di sekitarnya melihat pedang Yutian, kelopak mata mereka melonjak liar, dan hati mereka takut, seolah-olah mereka akan ditebas sampai mati di saat berikutnya. Ini karena pedang Yutian memiliki karakteristik, tebasan dewa, dan dapat menyerang roh. Baik itu wuxian atau zundi, mereka hanya berada di alam sinar matahari, dan tentu saja mereka takut pada pedang Kaisar Yutian. Pedang yang patah. Sulang tiba-tiba menjerit pelan, menusukkan pedangnya ke langit, pedang pengguncang langit berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung menghantam penghalang di pintu masuk area terlarang. Ilmu pedang macam apa ini? Menakutkan, aku benar-benar merasa seperti sedang ditahan. Bao Yijian, ilmu pedang yang kuat. Petik 2 petik 2. Semua Wudi merasakan kekuatan pedang Sulang, dan mata mereka mengecil saat berikutnya. Boom! Terdengar ledakan dahsyat. Segera setelah itu, terdengar suara retakan masam. Lubang hitam di pintu masuk area terlarang menjadi semakin besar, dan ditutupi dengan retakan abu-abu seperti sarang laba-laba. Sulang mengambil kesempatan ini untuk sekali lagi meningkatkan kendalinya atas aturan ruang. Irama spasial yang tak terhitung jumlahnya berputar seperti ular kecil, dan penghalang ruang hancur berkeping-keping dari fondasinya. Retakan abu-abu semakin padat. Akhirnya, seperti cermin yang pecah, pecahan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kekosongan hitam tiba-tiba menjadi seukuran gunung, seperti matahari hitam yang tergantung di tanah. Ini adalah jalan menuju ruang warisan tanah terlarang kaisar. Melalui jalan itu, para kaisar bahkan bisa melihat sedikit pemandangan di dalamnya. Terbuka, Langdi adalah metode yang bagus. Petik 2 petik 2. Semua Kaisar Wu tersenyum dan mengangguk satu demi satu. Wajah Kaisar Ling Juewu membiru dan jelek. Dia terus mengatakan bahwa Sulang tidak dapat membuka pintu masuk terlarang, tetapi saat ini dia ditampar dengan keras, hanya untuk merasakan pipinya panas dan malu. Tidak terlambat, semuanya, masuklah sekarang. Dengan lambaian tangan Kaisar Jiao Qinwu, Kaisar Zun dan Wu Xian di bawahnya bergegas masuk ke pintu masuk area terlarang. Para dewa bela diri kuasi kaisar lainnya tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan bergegas masuk satu demi satu. Zundi kekosongan Sulang dan yang lainnya, tentu saja, juga bergegas masuk. Dengan cepat, di luar pintu masuk, hanya ada 23 orang termasuk Sulang, atau Dewa Kaisar Wu, atau klon Kaisar Wu. Masih ada sesuatu yang harus ditangani, jadi aku tidak akan menunggu lama. Sulang menundukkan tangannya kepada para kaisar, dengan sebuah pikiran, membuka sebuah lorong di sebelahnya, dan berjalan keluar dari klon. Dan dia sendiri menghilang dari tempat itu seketika. Para Wudi lainnya yang hadir dengan dewa-dewa mereka, seperti Guantian Wudi, juga mengirimkan klon dan para dewa untuk sementara pergi. Para Kaisar Wu memiliki waktu yang berharga, tetapi mereka tidak akan duduk di sini dan menunggu di tubuh dewa. Tentu saja, yang tidak diketahui semua orang adalah alasan Sulang pergi adalah karena waktu untuk menelan klon sudah dekat. Selain itu, Sulang harus mengirim klon ke sana. Jika dewa meninggalkan tempat kejadian, kecurigaan dapat dihindari sampai batas tertentu. Di ruang terlarang warisan kaisar, kedatangan lebih dari 200 kaisar semu wuxian tampaknya tidak menimbulkan badai apapun. Lebih dari 20 tim itu juga tidak bubar, semua. Orang berhenti di pintu keluar dan mengamati sekeliling dengan saksama. Dengan wajah hampa, Kaisar Zun melihat sekeliling dengan waspada. Terutama waspada terhadap kekuatan lain di sekitar, terutama yang berada di bawah komando Kaisar Ling Juewu.
Kaisar Semu yang dikirim oleh Kaisar Ling Juewu dengan dingin melirik Kaisar Semu yang kosong dan mencibir dengan kejam. Ketika mereka masuk, mereka telah menerima instruksi dari Kaisar Ling Juewu, dan mereka pasti akan membunuh semua bawahan Sulang. Kaisar Wuxian menarik napas dalam-dalam dan diam-diam menyiapkan kartu trufnya. Satu setengah trik yang dipahami dari teknik latihan tingkat Kaisar, reinkarnasi hati Kaisar, yang diberikan oleh Sulang. Pada saat ini, tim lain yang dikirim oleh Kaisar Wu meninggalkan pintu keluar satu demi satu, menuju ke daerah yang tidak diketahui. Namun, total 5 tim kecil di bawah komando Kaisar Teratai Merah dan 4 Kaisar Wu dari wilayah Kaisar Qingyu tertinggal, tampaknya memiliki arti melindungi Zundi yang kosong dan yang lainnya. Melihat ini, Wuxu Zundi dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega, dan dengan penuh rasa terima kasih menatap para Wuxian Zundi yang kuat. Bersembunyi sebentar, bisakah kau bersembunyi seumur hidup? Kaisar Zun di bawah komando Kaisar Ling Juewu mendengus dingin, melambaikan tangan, dan pergi bersama 9 Wuxian. Rekan Taoist Void, aku tidak sabar untuk melindungimu sepanjang waktu, jaga dirimu. Seorang Kaisar Semu di bawah ranah Kaisar Qingyu menunjukkan wajah minta maaf, dan segera membawa seseorang pergi. Kaisar Semu Wuxian di bawah komando Kaisar Wu juga mengucapkan selamat tinggal. Bagaimanapun, ini adalah ruang warisan tanah terlarang Kaisar. Meskipun setiap orang memiliki hubungan yang baik, mereka juga bersaing satu sama lain ketika mereka tiba di sini. Kaisar Zunsu dan yang lainnya juga sangat mengerti. Tidak lama, di pintu keluar, hanya ada satu tim di bawah Sulang. Ayo pergi juga. Kaisar Zunsu menarik napas, dengan sedikit ketegangan dan kegembiraan, dan memimpin untuk melangkah maju. Dengan cepat, pintu keluarnya kosong, dan pada saat ini, di suatu tempat dalam bayangan, sebuah sosok tiba-tiba muncul, inkarnasi Sulang. Saat membuka saluran, Sulang juga melihat beberapa pemandangan di dalam ruang warisan, jadi tentu saja dia bisa mengirim klon ke sini. Setelah menggunakan perfect condongkan tubuh, Sulang mengendalikan klon ini dan melihat sekeliling dengan saksama. Tidak ada tanah di sekitarnya, hanya kehampaan, cahayanya redup, samar, dan kabur. Turbulensi ruang berkedip dari waktu ke waktu, dan cahayanya terdistorsi. Jelas ruang di sini sangat tidak stabil. Sulang terbang langsung ke arah tempat tim Kaisar Ling Juewu pergi. Saat berikutnya, dia keluar dari area kehampaan ini, dan matanya tiba-tiba terbuka. Hamparan awan putih yang besar membentuk lautan awan tebal, yang seperti dinding tebal yang menutupi bumi. Jauh sekali, pasukan yang dipimpin oleh Kaisar Zun mencoba menyelam ke lautan awan dan terbang ke tanah di bawahnya. Kaisar Zunsu juga berencana untuk memimpin Hong Xiu, Zhu Xian, Mi Bai dan yang lainnya untuk meninggalkan lautan awan. Tetapi pada saat ini, Jie, sampah di bawah Kaisar Lang, jika kau ingin pergi, kau harus bertanya padaku. Kaisar Zun Juewu di bawah Ling Juewu memimpin sekelompok dewa bela diri untuk menghalangi jalan Kaisar Zun Xuan dan yang lainnya. Kau ingin melakukannya? Void Zundi mengecilkan pupilnya, membuka lengannya, dan melindungi Mi Bai dan yang lainnya di belakangnya. Mi Bai dan yang lainnya semuanya menunjukkan kemarahan, tetapi lawannya semuanya adalah dewa bela diri 9 kesengsaraan, dan hanya Kaisar Void Zun yang lebih kuat. Xing Tai Wuxian melihat sekeliling dan ingin meminta bantuan tim Teratai Merah, tetapi menemukan bahwa tim lain telah meninggalkan lautan awan. Testut, lihat kau gugup, aku bukan tipe orang yang tidak setuju denganku. Kaisar Semu Kaisar Ling Juewu menunjukkan sarkasme, selama kalian bersepuluh berada di bawah selangkangan kami akan membiarkanmu pergi. Pernyataan ini keluar, semua anggota tim Ling Jue tertawa, dan memandang kekosongan dan yang lainnya dengan jijik. Kaisar kehampaan dan yang lainnya melotot marah, dahi mereka memantulkan urat biru, dan tangan mereka mengepal. Oh, menatapku seperti ini, tetapi tidak berbicara, sepertinya aku bisa menanggung rasa malu yang memalukan ini, hahaha. Kaisar Semu dari tim Ling Jue membuat ejekan yang tidak senonoh, jika demikian halnya, maka kamu berbaris dan mengebor selangkangan kami. Hahaha, ayolah, sampah Langdi, bukan hanya kamu sampah, tetapi tuanmu juga sampah. Suatu hari kita akan disiksa dan dibunuh oleh tuan kita Ling Juewu. Petik 2, petik 2. Anggota tim Ling Jue mengejek dengan keras, dan lubang hidung mereka terangkat ke langit. Jangan kira kau punya 9 dewa bela diri 9 kesengsaraan, kau bisa mengalahkan kami.
Kemarahan di wajah kosong Kaisar Zun menghilang, tetapi digantikan oleh niat membunuh yang kuat dan dingin yang membekukan sejauh ribuan mil. Kenapa tidak bisa, di pihakmu, kecuali kau, seorang kaisar semu yang terpelajar, kau bahkan tidak punya dewa bela diri 8 kesengsaraan. Seseorang di tim Ling Jue mencibir, kami bisa memuntahkan sampah 6 malapetaka dan 7 malapetakamu sampai mati. Menjijikkan, bertarunglah dengan mereka. Wajah kecil Hong Xiu Wuxian penuh dengan kemarahan, dan dia serta Zuxian dan wanita lainnya paling tidak tahan dengan penghinaan itu. Tidak buruk, bahkan jika mereka mati, itu tidak akan membuat mereka merasa lebih baik. Xingtai Wuxian meledak dengan keinginan kuat untuk bertarung dan mati. Demi reputasi Tuan, dan untuk diri kita sendiri. Kaisar Zun kekosongan berteriak untuk perdamaian, mengapa kita takut pada pertempuran? Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Para anggota tim Ling Jue menggelengkan kepala dengan arogan, karena kalian ingin mati, pergilah mati. Suara itu baru saja jatuh. Dipimpin oleh Zundi dari tim Ling Jue, 10 orang semuanya mulai. Dalam waktu singkat, 10 serangan mengerikan membanjiri kehampaan dan yang lainnya. Lindungi aku, Kaisar Kehampaan berteriak, mengangkat tangannya, membuat segel di tengah alisnya, dan jejaknya berubah dengan cepat. Jelas, dia ingin menggunakan teknik rahasia. Wuxian Mibai, Wuxian Hong Xiu, dan yang lainnya mengambil tindakan satu demi satu, dan aliran energi berkumpul bersama untuk membentuk penghalang pertahanan, menghalangi serangan tim Ling Jue. Saat berikutnya, boom, sebuah ledakan mengerikan terdengar, dan penghalang pertahanan yang didukung oleh Mibai, Red Sleeve, dan yang lainnya bekerja sama hanya selama setengah napas sebelum langsung hancur tidak mungkin. Kelompok abadi bela diri mereka memiliki 6 tingkatan dan 7 malapetaka. Di bawah serangan 10 lawan, merupakan keajaiban untuk dapat bertahan selama setengah napas. Hahaha, seekor semut dengan lengan orang yang berdoa sebagai mobil. Kamu Langdi berani melawan Tuan Ling Jue kami akan memberinya beberapa makanan pembuka terlebih dahulu. Petik 2. Petik 2. Orang-orang di tim Ling Jue tampaknya telah melihat akhir dari kekosongan dan yang lainnya menghilang, dan tidak dapat menahan tawa. Tetapi, pada saat ini, kamulah yang mati, Kaisar Wuxu berteriak, dan segel di tengah alisnya akhirnya berakhir. Kekuatan spiritual yang mengerikan jatuh seperti bima sakti selama 9 hari, dan bergegas ke tim Ling Jue dengan ganas. Ini adalah 1,5 trik yang dipelajari Kaisar Wuxu dari reinkarnasi hati Kaisar, yang tidak hanya dapat mengerahkan semua kekuatan spiritual di lautan pengetahuan, tetapi juga membuat peningkatan yang mengerikan. Serangan psikis. Bagaimana mungkin, kita tidak bisa menahan serangan mental sekuat itu? Tidak, bagaimana dia bisa sekuat itu? Kabur. Petik 2. Petik 2. Seni bela diri Kaisar Semu dari tim Ling Jue langsung panik. Mereka hanya merasa bahwa mereka diselimuti oleh krisis hidup dan mati yang tebal, tidak hanya rambut mereka berdiri tegak, seperti jatuh ke dalam gua es, tetapi bahkan otot-otot mereka pun kaku. Gagasan untuk melarikan diri baru saja muncul di benak mereka, tetapi mereka tiba-tiba menyadari bahwa ruang di sekitarnya benar-benar membeku. Kaisar Semu yang kosong dari pihak lain benar-benar mengendalikan aturan ruang. Orang-orang di tim Ling Jue kembali ketakutan, dan berubah menjadi putus asa. Tepat pada saat ini, kekosongan serangan mental datang dengan hebat, dan menyerbu ke lautan kesadaran 10 anggota tim Ling Jue. Boom! 10 anggota tim Ling Jue merasa pusing, seolah-olah langit berputar ke bawah dan tidak ada warna di sekitar mereka. Segera setelah itu, semuanya menjadi kosong, lalu berangsur-angsur meredup dan berubah menjadi gelap gulita. Satu gerakan, hanya dengan satu gerakan, Kaisar Kuasi Kekosongan membunuh seorang Kaisar Kuasi dengan level yang sama dan 9 dewa bela diri dari 9 kesengsaraan di tim Ling Jue. Adegan yang begitu menakjubkan langsung mengejutkan Mi Bai, Xingtai Wuxian, dan yang lainnya. Kaisar Zunsu sendiri juga sangat terkejut. Aku benar-benar membunuh mereka semua dalam sedetik. Kaisar Zunsu mengangkat tangannya, wajahnya terkejut dan bersemangat. Ini adalah kekuatan yang telah diberikan Tuhan kepadaku. Itu menakjubkan, Master Void. Suyun Wuxian berseru, tidak heran Tuan akan mengirimmu untuk memimpin tim untuk merebut warisan Kaisar. Haha, ini semua diberikan oleh Tuan. Jika bukan karena Tuan, aku hanya seorang dewa bela diri 8 kesengsaraan sekarang. Void Zundi menunjukkan senyum dan kekaguman, tetapi saat berikutnya,
ekspresinya tiba-tiba berubah, dan darah mengalir dari Kikiao. Tuan Void, apakah kamu baik-baik saja? Semua orang berkumpul, sangat khawatir. Ini gejala sisa, tidak apa-apa, aku bisa menahannya. Void Zundi menyeka darah, menunjukkan kekuatannya. Pada saat ini, sebuah tawa datang. Kosong, kerja bagus. Ini lebih baik dari yang kupikirkan. Tidak ada gunanya membesarkanmu seperti yang kulakukan. Sebuah sosok muncul dari kegelapan, itu adalah Sulang, dengan senyum lembut, dia jelas puas dengan kinerja Void dan yang lainnya. Tuan benar-benar datang. Pelayan, tunggu untuk melihat Tuan. Petik 2 petik 2. Kaisar Zunsu dan yang lainnya melihat Sulang, merasakan napas yang familiar, dan tiba-tiba membungkuk satu demi satu, sangat bersemangat. Bangun semuanya. Sulang tersenyum, kosong, gejala sisa dari trik yang kamu gunakan tidak boleh diremehkan. Pelayan, bisa menahannya. Kaisar Zunsuan tampak antusias, dan aku takut Sulang akan membiarkannya mati, dan dia akan dapat melakukannya dengan segera. Jangan memaksanya. Sulang mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi. Dengan pikiran di dalam hatinya, sejumlah besar energi spiritual mengalir ke dalam pikiran Kaisar Void Zun. Ini adalah metode yang digunakan dalam Soul Seed Heart Dava. Sulang dapat menggunakan kekuatan mentalnya untuk memberi makan kembali api jiwa bawahannya. Tiba-tiba, gejala sisa yang disebabkan oleh penggunaan kekosongan Zundi segera menghilang. Pelayan berikutnya, terima kasih Tuhan. Wuxian Zundi merasakan, lukanya menghilang, dan kekuatan mentalnya bahkan melangkah lebih jauh, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Sulang lebih dan lebih. Oke, Sulang mengangguk, lalu menatap yang lain, kalian juga setia dan terpuji, hal-hal kecil ini akan menjadi hadiah untuk kalian. Sambil berbicara, Sulang mengeluarkan beberapa pil dan memberikannya kepada semua orang.